dulu gitu kan yang dihitung. Ya, karena kita hitung dalam dulu gitu ya. Jadi G dari fx, kita cari dulu fx, hasilnya dimasukkan ke G. Berarti kita punya himpunan dua himpunan seperti ini. Nah, ini menjadi domainnya dari fx gitu ya. Lalu kita punya gx. Nah, seperti ini kurang lebih. Now we want to find the domain and range. So the whole function, the g of f, is from this, from this set into this one. Nah, jadi apa tadi untuk f ini domainnya apa? The domain of f is x is greater than 6 ya. So here we have x greater than or equal to 6, and then the range here is x is greater than or equal to 0. Nah, ingat tadi domainnya gx ini apa? So the domain of g of x is actually all real numbers of x ya. All real numbers. Nah, tapi apa? Tapi karena dia komposisi di sini, karena kita komposisikan f dan g, maka domain dari g ini harus sama dengan range dari f ya. So we want the domain of g to be equal to range of f. Okay. Nah, range of f apa tadi? X is greater than or equal to 0. Sedangkan domain of G is all real numbers gitu ya. Maka apa? Maka kita cari kita cari irisannya ya. Cari irisannya. Jadi di sini X bisa sama dengan 0, satu lagi X bilangan real gitu ya. Mungkin saya tulis di sini. Mungkin saya tulis di mana ya? Di sebelahnya aja ya. Ya, atau kita ini kan saja. Nah, jadi di sini berarti domain G tadi bilangan real, nah tapi kita sekarang batasi. Kita batasi domainnya ke X lebih besar sama dengan 0 saja. Nah, hasilnya jadi seperti apa? Nah, sebenarnya bisa kita lihat dari GX-nya ya. Bisa kita lihat dari GX-nya. Jadi GX-nya seperti ini, kita batasi X-nya lebih besar sama dengan 0 saja gitu ya. Atau bisa langsung dari sini. Nah, kita coba yang tadi. Jadi kita mau jadi domainnya nggak berubah ya, domainnya nggak berubah tadi. The domain is still x is greater than or equal to 6. Ya, karena domain dari f tadi ya. Sedangkan range-nya adalah range-nya tapi berubah ya sekarang. Oops. Karena kita batasi X-nya di sini, di domain G-nya ini hanya bisa sama dengan 0. Nah, kita coba hitung di sini. Gx-nya sama dengan 4X tambah 2, dengan X-nya lebih besar sama dengan 0 gitu ya. So, if we restrict the domain into X is greater than or equal to 0, what is the range of g of X? Jadi kita tahu X lebih besar sama dengan 0, kita bisa mulai dari sini gitu ya. Kita punya X lebih besar sama dengan 0, kita mau tahu 4X tambah 2. Ya, berarti pertama kita kali 4, so 4 of X is greater than or equal to 0, and 4X plus 2 is just greater than or equal to 2 ya. Ya, jadi dari X lebih besar sama dengan 0, domainnya ya. Kita kali 4,
ini kali 4, mungkin saya tulis kayak gini ya. Multiply by 4, so we'll get 4x. On the right hand side, we have 0 times 4, which is still 0, and then we add by 2, yeah. We add by 2, so 4x plus 2 is greater than or equal to 2, okay. So what is the range? The range is this one. The range is this one. Ya, ini ya, Y-nya gitu ya. Jadi kita bisa tulis Y lebih besar sama dengan 2. Okay, any question? Oke, nah itu untuk domain dan range-nya ya. Kemudian apa? Kemudian kita lanjutkan dengan soal selanjutnya ya. So still the same functions, but now I want the order changed. So now we consider the function f of g and want to find its domain and range. Okay, so let's go further right. So now we want to find f of g of x. Okay, again by definition, this is equal to f of g of x. So g of x is 4x plus 2. So let's use that. And again, we know that f of x is square root of x minus 6. Now, yeah, let's see here, the input is x. This is x here. So anything we put here will be put in here, okay? So now we put 4x plus 2, 4x plus 2 here. So this one also becomes 4x plus 2 ya. Nah, jadi kita akan dapatkan seperti ini. So we'll get this is equal to square root of, so x is changed into 4x plus 2, and then minus 6, okay, which is 4x minus 4. Okay, don't forget the square root. Okay, so this is f of g of x, okay. Okay, now again we can see the function here. And then we know that f of g of x, so g of x is, okay, so if you want to have f of g of x, so g of x goes first. So let's say this is g, this is the function g, and this is the function f. So the whole process is equal to g of f of x, sorry, f of g of x. The whole process equals f of g of x. So yeah, something like this. And then now we know that the domain of g is any real numbers. And so is the range of g.
Now again, we want the domain of G. Now the order is reversed. So sebentar. So now the order is reversed. So we want the domain of F to be the same as the range of G. Okay. Jadi ini harus sama ya, karena kita bisa lihat di sini ini range dari G dan domain dari F ini sama gitu ya, harus merupakan hubungan yang sama supaya fungsinya bisa terbentuk. Nah, kenapa di sini masalah? Karena di ini ya, kalau misalnya kita masukkan Gx-nya anggaplah kalau misal jadi kan untuk kalau kita lihat G-nya sendiri, dia nggak masalah ya, any real number is okay. So let's say we want to put x equals 0 here. Jadi kalau kita masukkan x sama dengan 0 di sini, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah x-nya 0, maka gx sama dengan 4 kali 0 tambah 2, jadi 2 gitu ya. Nah, kalau x-nya 0, gx-nya 2. Nah, dia tidak masalah. Nah, tapi masalah saat kita komposisikan dengan f. Karena 2 itu tidak berada di domainnya f. Domainnya f itu apa tadi? Domainnya f itu adalah x lebih besar sama dengan 6. Oke. Jadi, untuk menjadi domainnya f ini, kita harus pastikan bahwa x-nya lebih besar sama dengan 6. Nah, berarti apa? Berarti otomatis domainnya di sini juga harus ganti ya, karena kita batasi range-nya, kita batasi hasil yang boleh kita dapatkan, maka di sini domainnya juga harus ganti. Juga harus ganti sekarang. Nah, terus untuk range-nya f gimana? Range-nya f nggak masalah ya, karena di sini, jadi di sini kan kita mau samakan ya, kita mau samakan, berarti kita cari irisannya. Kita cari irisannya adalah x lebih besar sama dengan 6. Nah, di sini berarti fx-nya, fungsi f-nya nggak masalah. Nanti range-nya adalah tetap seperti tadi ya. Y lebih besar sama dengan 0. Karena dia ternyata sama dengan range-nya f. Nah, sekarang yang berubah justru adalah domainnya. Nah, ini karena tadi x-nya bilangan real, di sini kita ganti, maka otomatis di sini kita juga ganti ya. Nah, gantinya apa? Ya, kita cek berarti. Sekarang kita mau tadi apa? Kita mau range-nya ini lebih besar sama dengan 6 ya. Oke, mungkin di sini aja. Now we want. So now we want range of G to be same as the domain of F, so Y is greater than or equal to 6 gitu ya. Ya, jadi ngomong-ngomong ini tetap Y ya di sini. Tetap Y untuk range. Jadi kita samakan di sini X itu besar sama dengan 6, berarti range G-nya adalah Y lebih besar sama dengan 6. Nah, sekarang Y-nya apa? Y-nya itu GX-nya. GX-nya adalah 4X tambah 2 ya. GX-nya adalah 4X tambah 2. Oke, kembali ke bawah. So, Y is greater than or equal to 6. We change Y. So, we get 4X plus 2 is greater than or equal to 6. Oke, so 4X is greater than. Nah, ini seperti biasa ya kalau ini. 4 and then X is greater than or equal to 1. So, this is the domain of G ya. Sorry, ya. Jadi tadi kita setelah batasi range dari G, kita dapat domainnya menjadi ini. Nah, sehingga ini menjadi domain dari FGX ya. So the domain of G of F of
x is greater than or equal to 1. Okay, so that's an example. Of finding the domain and range of composite function. Yeah. Any question? Okay, no question. Yeah. Then if there's no question, let's continue the topic. Let's continue the topic to inverse function. Yeah. Inverse function. So let's OneNote. Yeah. Okay, so let's continue to the next topic, which is inverse function. Okay, so inverse function. So, okay, what is inverse function? So, first, so let's say we have f of x. So, an inverse function of f is denoted as, so let's say we have oke, bentar. Kenapa ya? So yeah, let's say we have function f of x. So let me write the full sentence. So an inverse function of f of x of a function yeah, okay, an inverse of a function f of x. So let's say the function is f of x. Okay, so yeah, an inverse of a function f. Okay, let me. Okay, gini. Jadi an inverse of a function f is a function. So yeah, usually we call the inverse with the power of -1 like this, such that
Oke, wait. Ya, pengertian dulu aja ya. Mungkin bahasanya nanti saya lebihkan lagi. Jadi kalau kita punya fx sama dengan y atau fa sama dengan b, so let's say if we have f of x equals y, then f inverse of y equals x gitu ya. Nah, seperti itu kurang lebih. Jadi inverse function itu kebalikan ya, kebalikan. Jadi kalau kita punya fx sama dengan y, maka f inverse dari y sama dengan x. Contohnya di sini misalnya, contohnya apa? Contohnya f of x equals x plus 3, then the inverse is x minus 3. Why? Because ya by definition ya, jadi kalau kita punya f, if we have f of 0 equals 0 plus 3, so it equals to 3, and then and then the inverse will be f inverse of 3 should be equal to 0, and indeed it is equal to 0 ya. Oke, jadi kita balik gitu ya, input sama outputnya kita balik, intinya seperti itu. Jadi kalau inputnya 0, outputnya 3, untuk inverse ini kita balik, inputnya jadi 3, outputnya jadi 0 gitu ya. Dan ini berlaku untuk semua input. Jadi ya kita coba satu contoh, ini kan bisa jadi kebetulan ya. Nah, tapi ternyata kalau kita masukkan berapapun itu, hasilnya bakal selalu berkebalikan. Oke, F1 equals 4. And then we can check that the inverse, so F inverse of 4 equals 1. So let's say F10 equals 13. So the inverse will be the opposite. F inverse of 13 equals 10, and so on. So that is an inverse function. Okay. Okay, next. So how? Okay, firstly, let's start with how to find an inverse of a function, yeah? Okay, so how to find an inverse of a function? So let's start with some simple example. So now we want to find the inverse of a function. Okay, yeah, by the way, not every function has inverse, yeah. We'll talk about that more later, but I'll just give you some example which have inverse, okay? So let's see if we have f of x. Oke, mungkin kalian coba dulu ya. Kalian coba dulu, silakan dicoba dulu. Saya akan berikan fungsi gitu ya. Kalian coba sebutkan inverse-nya. Ini kebayang ya, seperti apa caranya untuk fungsi yang sederhana seperti ini. Jadi kita misalnya punya, okay, let's start with x minus 1. So what will the inverse be? X plus 1, sir. Oke, x plus 1 ya. X plus 1.
Ya, kenapa dikurangi 1 ditambah 1 ya, kebalikannya seperti itu. Oke, yang lain juga coba ya, yang lain juga coba. Now let's change the function ya. Let's say now we have g of x equals 2x. Okay, so what is the inverse? Oke, coba siapa yang lain? Sir, maaf. Share screen-nya hitam, sir. Share screen-nya Iya, sir, juga hitam, sir. dari tadi atau barusan? Baru. Nah, baru, sir. Boleh. Sebentar. Ya, saya stop dulu ya, terus share lagi. Oke, Oke, udah muncul lagi? Masih hitam, sir. Hitam Tadi lagi. sempat kelihatan tapi hitam lagi. Nah, ini udah, sir. Oh, udah sekarang. Udah. Oke. Ya, silakan coba. Siapa? Alivia? Iya, Sir. 1/2x, Sir. 1/2x ya. Kenapa seperti itu? Sekarang dia ya, maaf. Karena dibalik. Dibalik ya. Kita kali 2, berarti kebalikannya bagi 2, gitu ya. So, this one is 1/2 times x. Atau x bagi 2 gitu ya, sama aja. Okay, next, let's say f, g, h ya. So, now let's say we have h of x. Oke, sekarang kita gabung. 2x minus 1. Oke, any guess as to the inverse? Masih kelihatan ya layarnya? Ya, anyone can guess the inverse? Satu per 2x per 1 gitu. Oke, 1/2x per 1. Nah, ini bisa kita coba ya. Yang lain ya ini tidak sesederhana tadi ya, ini kan cuma satu operasi, dan dua operasi. Ya, kita coba aja 1/2x per 1 ya. Cobanya gimana? Cobanya yang pertama, ini dulu ya. Cobanya pertama, jadi kita punya x sama dengan 2x minus 1. Sekarang kita mau coba setengah x plus 1. Ya, ini masuk akal ya. Ini 2, berarti kebalikannya setengah, minus 1, kebalikannya plus 1. Ya, kita coba cek aja. Pertama, 2x, ya kita coba ya, kalau x-nya 1, kalau x-nya 1, maka H1 sama dengan 2 kali 1 kurang 1. 1 lagi gitu ya. Nah, apakah inverse-nya kebalikannya? Berarti ini, ya ini kebetulan sama ya. Di sini kalau kita masukkan 1, apakah hasilnya 1 lagi? Setengah kali 1 tambah 1. Ternyata hasilnya bukan 1 ya. Ini adalah 1,5. Atau 3/2. Oke, tebakan bagus, tapi belum benar ya. Oke, ada tebakan lain? Ya, ini udah secara idenya sudah benar. Ini kali 2 berarti kebalikannya bagi 2, kurang 1 berarti kebalikannya tambah 1. Nah, tapi apa nih yang salah? Kita coba sekarang kalau urutannya dibalik gitu ya. Jadi kita tambah 1 dulu, baru bagi 2. So now let's add 1 first, jadi x.
Jadi ini kan kalau kayak gini berarti bagi 2 dulu terus tambah 1 ya. Sekarang kita tambah 1 dulu, baru bagi 2. Oke. Nah, kita coba tadi, kalau H1 sama dengan 1, maka kebalikannya harusnya, kalau kita masukkan 1, sama dengan 1 juga gitu ya. Mungkin saya, nah gini aja. Oke, sekarang kita coba tadi apa? X tambah 1 per 2 ya. Tambah 1 bagi 2. Nah, nah berarti apa? Berarti kalau kita coba tadi H1 sama dengan 1, berarti kita balik 1 tambah 1 bagi 2, itu sama dengan 1 ya. Oke, ini X-nya 1, hasilnya juga 1. Oke, 1 ini udah benar, kita coba yang lain. Let's say we want to change X into 2. So h of 2 equals 2 times 2 minus 1, which is equal to 3 ya. Ya, so, nah sekarang kebalikannya berarti harusnya, kalau benar ini inverse-nya, berarti kalau kita masukkan 3 hasilnya harusnya 2 gitu ya. So let's try that. Kita masukkan 3, berarti 3 tambah 1 bagi 2. 3 tambah 1 bagi 2 ya, sama dengan, berarti 4 bagi 2, 2 betul ya. Oke, sekarang kita punya H2 sama dengan 3, dan di sini kebalikannya, kalau kita masukkan 3, hasilnya 2 gitu ya. Oke, nah ini sudah, ya dan ini memang inverse-nya ini ya, inverse-nya ini. Nah, berarti apa di sini, oke saya tuliskan dulu, the inverse of h of x is x plus 1 divided by 2. Oke, tadi idenya sudah cukup bagus ya. Siapa tadi yang jawab? Kaila ya? Nah, tapi ternyata tadi masih ada yang salah. Nah, masalahnya ternyata cuma urutannya gitu ya. Nah, kita betulkannya bagaimana, kita tinggal balik urutannya. Nah, sekarang perhatikan di sini urutannya gitu ya. So, we want an inverse of 2x minus 1. Jadi, 2x kurang 1 itu apa sih? Berarti kita punya x dikali 2, kemudian kurang 1 gitu kan. Jadi, urutan operasinya pertama kita kali 2, multiply by 2, and then we subtract by 1. Oke. Nah, sekarang untuk inverse-nya berarti gimana? Ya, ternyata urutannya juga kita balik gitu ya. Bukan bagi 2 dulu, tapi kita tambah 1 dulu. Jadi kebalikannya kita tambah 1, kemudian baru bagi 2 gitu ya. Sehingga hasilnya menjadi X tambah 1 bagi 2. X tambah 1 per 2 seperti ini. Nah, jadi kalau jadi urutannya kita balik gitu ya untuk mencari inverse. Dan ini bisa kita terapkan untuk fungsi-fungsi lain juga. Ya, kalau bentuknya seperti ini ya, kalau bentuknya seperti ini kita bisa terapkan. Sorry. Kita bisa terapkan, jadi contoh lain, misalnya FGH, kembali ke F lah ya. F of X equals, apa misalnya? Okay, so let's try this one, square root of X minus 6 ya. Oke, sama seperti tadi contoh sebelumnya di komposisi. Nah, berarti inverse-nya apa? Nah, sekarang kita udah punya ini ya gitu ya, kita udah punya patokannya. Jadi operasinya apa? Nanti kita balik dengan urutannya juga dibalik gitu ya. Oke, silakan dipikirkan dulu. Mungkin saya kasih dulu semenit.
Oke, ada yang sudah dapat? Ya, silakan kalau udah dapat boleh sebutkan langsung. Ya, belum ada. Oke, ya kita ini aja ya. Kita bahas aja dulu. Jadi coba ya coba seorang ini siapa misalnya? Oke, Bani, gimana Bani? Udah dapat? Belum, Sir. Belum. Oke. Ya, coba ini saya. Jadi ya coba ikuti saja dulu ya. Jadi ini kan berarti fx nih apa? Operasinya apa saja? Akar dan kurang ya. Benar. Nah yang jadi x-nya pertama diapakan? Diakarkan dulu atau dikurangi dulu? Kurangin dulu, Sir. Kurangin dulu ya. Jadi pertama, so now we have f of x equals square root of x minus 6. So first we subtract by 6. And then we add by, we take the square root ya. Ya saya tuliskan seperti ini. Jadi pertama kita kurang 6 begini. Berarti apa kebalikannya? Jadi pertama kita, jadi untuk kurang 6 kebalikannya adalah tambah ya. Atau mungkin kita langsung aja ya, urutannya kan seperti ini. Berarti untuk inverse-nya urutannya kita balik, kita mulai dari bawah. Oke, akar itu kebalikannya apa? Pangkat 2 kan, Sir? Iya. Kuadrat. Kuadrat pangkat 2 ya, sama saja. Berarti ya saya tulis seperti ini ya, pangkat 2. Kemudian kurang 6 apa? Ya sama tadi ya, kurang kebalikannya tambah. So for the inverse, f inverse of x equals, so x, first we square the input, so we square the x, and then we add by 6. Okay, so this should be the inverse ya, and we can check using some numbers. Oke, ini domainnya jangan lupa ya, ini domainnya x-nya lebih besar dari 6, lebih besar sama dengan 6, berarti kita coba mungkin dari 6 ya. So f of 6 equals square root of 6 minus 6, which is square root of 0. So f of 6 is 0. And then let's check the inverse. So the inverse, if the inverse is correct, we should get f of 0 equals 6. Okay, is it true? So f inverse of 0 equals 0 squared plus 6. So yeah, that is equal to 6, yeah? So, okay, so let's just try another number. F of 7, let's say. So this one equals square root of 7 minus 6, which is 1. Oke, sekarang kita coba balik lagi. F1 berapa berarti? So f of 1 equals, f inverse of 1 should be equals to 7. And let's check 1 squared plus 6. So yeah, that is 7. Okay, yeah, you can check. Yeah, I mean, yeah, you can check any numbers, yeah, and yeah, you can check that they will
di inverse. I mean, misal kita cek 10 gitu ya. Ini kita masukkan angka berapapun, nanti dia pasti kebalikannya. Maka ya memang karena ini memang inverse-nya gitu ya. Jadi mari kita coba satu lagi supaya yakin. So f of 10 is square root of 10 minus 6, square root of 4. Okay, and the inverse is f of 2 equals 2 squared plus 6 equals 10 ya. Ya, jadi kalian lagi-lagi bisa lihat ini inverse-nya ya. Ini 60, 06, 71, 17, 10, 2, 2, 10. Nah, ini kebalikannya seperti itu. Ini kita sebut sebagai inverse. Dan ini ya caranya memang seperti ini gitu ya. Nah, mungkin nanti kita jadi kalau bentuknya seperti ini bisa kita lakukan seperti ini gitu ya. Jadi kita lihat ininya apa saja, operasinya apa saja, lalu kita balik. Termasuk urutannya kita balik juga. Nanti kita dapat inverse-nya. Tapi bagaimana dengan fungsi misalnya fx sama dengan x min 1 per x plus 2. Nah, ini kan apa namanya? Ya ini kita nggak bisa pakai cara ini ya. Nah, jadi nanti mungkin nanti di pertemuan selanjutnya karena sekarang waktunya sudah habis. Ya, kita lanjutkan untuk cara mencari inverse gitu ya. Okay, for now let's close today's meeting. Let's close today's lesson with hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Okay, let me check first. Jadi seorang belum hadir ya. Raffi kah? Ya, Raffi belum ada. Iya. Ya udah, nanti saya. Dan untuk sekarang silakan lanjutkan ke pelajaran selanjutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Thank you, sir. wabarakatuh.